sakti la ilaha illallah, biar ahli bus, sholawat supaya rezeki lancar. Nah, orang-orang ini hanya sampai makomnya di Baitul Izzah, ya. Mereka hanya sampai di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di samai dunia, dan itu perjalanannya masih panjang. Jadi semua kita yang disebut ilaihi raji'un akan kembali kepada Allah, kembali ke azali. Semua kita akan kembali kepada keazalian ruhnya. Maka prosesnya panjang. Jadi kalau ada orang meninggal itu belum selesai. Ini yang dimaksud oleh Sayyidina Umar, mutu qablaan tamutu. Pulangkan dirimu sebelum pulang. Kita kalau punya kampung tapi nggak pernah bantu orang kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya investasi di kampung, terus mau pulang kemana? Nggak pernah lihat-lihat jalan ke kampung, nggak tahu tiket ke kampungnya mana, mau pulang kampung tapi nggak sampai ke kampung. Kira-kira seperti itu. Nah, si pemilik kampung itulah bernama Allah. Inilah yang dimaksud uzkurullaha dzikran katsiran. Sebutlah si pemilik kampung itu. Allah itu disebut-sebut, ya. Nah, inilah yang dikatakan irji'i ila rabbik. Kenapa disebutkan rabbik? Kata Rabb dalam bahasa Arab kita sering mengatakan Rabbul Bait, pemilik rumah. Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Jadi berpulang kepadanya. Nah, ini perjalanannya panjang. Perjalanan itu panjang. Tapi jika kita ketemu dengan Al-Waris Al-Muhammadi Al-Haqiqi, yang kita sebut Khalifatullah Al-Mahdi fi akhir zaman, atau para sahabat langsung ketemu Nabi, sesaat ketemu Nabi langsung pulang ruhnya. Jadi Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqat ra'ani. Yang melihat aku dalam mimpinya betul-betul melihatku. Kenapa syaitan tidak bisa menyerupai Nabi? Apalagi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik, yaitu para sahabat. Itu sebabnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan debu yang melekat pada jubah Muawiyah lebih afdal daripada sholatku, ibadah. Kenapa? Muawiyah meskipun beliau dalam ijtihad politiknya dianggap salah oleh ulama tarikh, tapi beliau beruntung bertemu Nabi SAW. Maka Muawiyah, Ali, Aisyah itu di alam sana sudah beres. Kita aja di sini yang masih rame, ya. Sama tadi Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu di sana sudah selesai dia. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, sudah diampuni. Kan maksud mereka benar sih. Thariqahnya tidak tepat, tapi di akhir hayat dia sudah tajdid. Lahzah, jika ada orang bermaksiat pun Allah terima, karena bunuh 100 orang, lalu dia tobat, Allah terima, apalagi cuma ijtihad yang salah. Cuma sayangnya bukunya yang tasyir, dan banyak orang yang sudah ikhtar rabihi, ya, tertipu olehnya. Jadi pulang itu kira-kira begitu, teman-teman. Orang yang sudah mengenal Allah, maka dia sudah tahu jalan pulang kepada Allah. Mengenal Allah itu ada maratib, ada tingkatannya. Ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, baru ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat itulah para nabi. Dan Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Pewarisku, kalau pewaris keluarga atau bukan? Keluarga. Itu sebabnya wa ala alihi, ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al Muhammad. Kenapa Nabi tidak tambahkan as-sahbi? Kenapa? Karena itu cukup. Semua pewaris Nabi adalah keluarga Nabi. Semoga kita diterima sebagai keluarganya. Amin. Keluarga ruhaninya. Ya. Ilmu ini dikhidmahkan untuk itu. Cuma lagi-lagi karena ini ilmu mahal, jangan sampai ditaruh di tempat yang tidak benar. Nah, dulu dibuka oleh orang-orang secara otodidak. Lalu mereka karena tidak mengerti istilahnya, termasuk Ibnu Taimiyah. Ketika baca kitab ini, dia belum beres baca, belum faham mustalahatnya, tidak talaqi kepada orang yang bersandar sanadnya kepada Al-Hakim Tirmizi. Apa kata Ibnu Taimiyah?
Al-Hakim Tirmizi adalah orang yang pertama kali membuat bid'ah bahwa walayah afdal minan nubuwah. Walayah lebih tinggi daripada nubuwah. Dan itu tidak benar karena beliau tidak pernah mengatakan itu di sini. Yang benar kewalian Nabi lebih tinggi dari nubuatnya, itu baru benar. Ya, dan itu sudah kita bahas sebelumnya dengan Buya Asfi. Orang-orang yang ibadun nufus walaupun sudah dianggap wali di dunia, dianggap sakti di dunia, tapi dia cuma sampai Baitul Izzah. Dia nggak bisa sampai ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Baitul Ma'mur. Tapi wali-wali besar dia sudah sampai ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu akhir dari perjalanan, malaikat tidak boleh lewat. Tapi pewaris al-ulama warasatul anbiya itu diizinkan Allah untuk mi'raj rohani. Ya, inilah yang dikatakan oleh para ulama kita, dan itu sudah jadi ijma' ulama sufi. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang beriman. Baru tuh tembus seperti yang disebutkan di halaman ini ya, halaman 147. Jadi bertahap, ilfi, illiyin, di bertahap naik. Jadi sekarang teman-teman, orang yang antum kenal sebagai mursyid, ulama, kiai yang kita anggap kiai luar biasa, sahibul karamat, itu udah lagi antri. Kalau nggak antri di Baitul Izzah, antri di Baitul Ma'mur. Antri semua. Kita nggak tahu nih kalau kita meninggal nanti kita masuk ke Baitul Izzah itu bersyukur. Kalau nggak, ya itulah melayang-layang di mana-mana. Jadi jangan terlalu melebihkan mursyid. Oke, termasuk saya. Saya belum makomnya lah mursyid itu. Ijazahnya dapat secara tertulis, tapi makomnya saya nggak merasa pantas. Ya, maka kita disindir oleh guru-guru kita. Banyak orang bisa menyampaikan materi, tapi tidak bisa menyampaikan murid kepada Allah. Nah, kita mau minimal antum sampai di asma'nya, sampai di af'alnya, sampai di sifatnya. Kalau sampai ke zat, itu haknya Nabi SAW, dan pewaris beliau yang paling akhir yaitu Al-Mahdi. Cuma itu. Dan setiap zaman disebut Al-Kutub Al-Ghaus. Inilah yang gelar untuk ulama yang paling mewarisi Nabi SAW secara kulli, secara utuh. Ya. Jadi teman-teman yang muliakan Allah, jadi kita harus keluar dari tempurung mazhab kita, thariqah kita, untuk memahami fenomena ini. Karena Imam Ibn Arabi mengatakan seperti yang disebutkan ya dalam kitab-kitabnya, nanti ketika Al-Mahdi keluar, imam akhir zaman yang dalemannya itu persis seperti Nabi. Jadi kualitas rohaninya plok Nabi. Cuma nggak ada Nabi lagi kan? Nggak ada lagi Nabi, sama. Hasan Husain itu dalamnya itu udah betul-betul an-nabi kullu. Ilmu kenabian itu turun kepadanya semua. Nah, ini yang dikatakan Nabi ya, kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad terputus kecuali sanad lewat aku. Itu dia. Nah, ketika itu keluar nanti al-waris al-Muhammadi al-Haqiqi al-Jami' al-Kulli ini bukan martabatnya, bukan mursyid kamil mutakamil lagi, tapi sudah al-Kulli. Sudah pewarasahnya itu sudah semuanya. Bedanya Nabi maksum, dia nggak maksum. Bedanya Nabi itu ya Nabi dan Rasul, itu wali gitu. Itu aja bedanya. Tapi ilmu nubuatnya Nabi diwariskan ke beliau. Karena beliau dikatakan Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Al-Mahdi dari keturunanku, keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha, yang disebut memperoleh qutbaniyatul kubra fi zamani. Jarang-jarang perempuan itu dapat qutbaniyatul kubra. Karena mohon maaf, perempuan ada masa malalnya, yaitu haid. Itu keputus. Gimana mimpin sholat? Kalau wali kan, kalau tugasnya jadi imam, dia harus jadi imam 5 waktu. Itu sebabnya banyak iskaliyat tentang adakah Nabi minal nisa. Selain Imam Asy'ari mengatakan ada Nabi selain perempuan. Dan lakinni ana ma'al Asy'ari. Ya, wa in kana yukhalif al-ghaib, ya. Jadi ketika nanti Al-Mahdi itu keluar, itu mazhab, manhaj, thariqah, semuanya lebur di dalam warasahnya. Karena idza tala'a al-badru inkashafat al-budur.
Kalau sudah terbit purnama, maka bintang-bintang kecil yang lain harus lenyap. Jika terbit asyams, jika telah terbit matahari, maka pelita-pelita yang lain akan redup. Dan pelita itu adalah Al-Mahdi fi akhir zaman. Jadi teman-teman, ini sudah akhir. Jangan lagi berpikir ini masih lama. Tolong jangan berpikir lagi ini masih lama. Ini sudah akhir. Kenapa? Virus akidah sudah nyebar seluruh dunia. Virus fisik, biologis sudah tersebar seluruh dunia. Virus apa lagi antum sebut semua? Semua udah. Jadi virus itu kan virus semua. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi. Al-Mahdi itu akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi dengan kezaliman. Yang nyebarin virus itu zalim kan? Jadi bukan masalah Amerika, Cina, apa, bukan. Walaupun merekanya orang-orang mungkin ada kaitan dengan negara tersebut, tapi bukan atas nama negara itu. Itu sudah di luar itu. Mereka junudu, dajjal, wa juyushu, ya. Mereka tentara-tentaranya Dajjal itu. Dajjal artinya apa? Pembawa propaganda. Ya. Tapi sebagaimana Al-Dajjal itu syakhsun haqiqiyun, dia itu orang, beneran orang. Begitu juga Al-Mahdi itu orang. Nah, tapi fitnahnya banyak orang. Itu bukan syakhsun, ashkhas. Fitnatul Dajjal yang Nabi kemudian berdoa, itu ashkhas. Nah, semoga kita termasuk yang ghuraba itu. Ya. Di saat orang membid'ahkan, mengharamkan ilmu ini karena tidak paham, lalu kita pelajari dengan sanad dari guru-guru kita, ya. Tubalil ghuraba, ya. Tubalil ghuraba. Semoga kita ini yang disebut gharib sebenarnya, teman-teman. Jadi gharib itu bukan baju saya yang begini itu, kemana-mana pakai kopiah, bukan. Itu bukan ghuraba. Gerabak namanya itu, ya. Gerobak. Ghuraba, orang yang asing. Ketika orang semuanya, ketika di masa Nabi, mereka musyrik, Nabi tidak musyrik. Ya, orang nakal, beliau gak nakal. Orang-orang jahiliyah, beliau tidak jahiliyah. Nah, ini disebut gharib. Pengikut Nabi ini kan gak langsung banyak. Sedikit. Justru ditolak oleh orang kampungnya. Yang nerima Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, ilmu ini kalau dipulangkan ke sono ya ditolak lagi, kan ditolak sekarang. Boleh nggak diajar ini? Akidah Asy'ari aja nggak boleh diajar sekarang di Saudi. Terakhir madrasah Salatiyah sekarang sudah diwahabikan. Sudah diwahabikan sekarang. Ya. Kurikulum terakhirnya sudah berakhir. Jadi sekarang jika ingin Salatiyah bertahan, ganti kurikulumnya. Dulu kan mazhabnya Hanafi. Akidahnya Maturidi, Asy'ari. Sekarang dan Sufi. Karena udah enggak ada. Jadi kalau ilmu begini dipulang ke sono, ya hilang semua. Jadi kalau antum mau cari Al-Mahdi, ilmunya Al-Mahdi, nggak ke sana lagi kita nyarinya. Udah nyebar di mana-mana sekarang. Jadi kalau ada orang bilang di Mekah nggak begitu kok, ya Mekah tahun berapa? Ya. Terakhir Said Alawi mengajar dan teman-teman beliau, itulah akhir ilmu Al-Mahdiyah, berakhir di Mekah dan Madinah. Itu berakhir sudah. Selebihnya ya mujamalah aja. Kita tahu kok beberapa syekh kita duduk ya. Terus ada orang nanya, dia menyembunyikan kesufiannya, kita lihat. Cahaya di wajahnya kelihatan kalau dia ahli zikir tarekat tertentu. Ya, dia kaulnya ketika menjawab fatwa dia tercenderung ke mazhab fikih tertentu, kelihatan. Tapi karena dia disorot terlalu banyak jasus, belum diam. Ya, ketika ditanya hal-hal tertentu, tinggalin. Dan saya nyaksin sendiri waktu menemani seorang syekh dari Abu Dhabi, ketemu dengan beberapa dosen-dosen di Jami'ah Ibn Saud di sini. Apa kata beliau? Ma malikiyun illa huwa asy'ari. Enggak adalah maliki kecuali asy'ari. Kami semua asy'ari. Ente syafi'i, ente maliki, ente asy'ari. Apa kata si salah seorang guru? Uskut. Al-an uskut. Ente diam. Ente di tempat yang enggak aman. Itu ulama doktor ya. Nah, ini yang dikatakan tadi dalam kitab Risalah Ibnu Jahbal. Karena masalah finansial bertahan hidup. Kalau Dajjal nanti datang kira-kira gimana? Antum nggak bisa makan. Mau ganti agama semua, mau ganti akidah semua. Maka harus belajar zikir qalbu supaya bertahan hidup. Nah, zikir yang nanti kita kenyang dengan zikir itu.
Ada saatnya teman-teman, ya. Jadi kita akan pergi, walaupun badan ini disiksa, ruhku tidak akan berubah. Nah, inilah yang ahad-ahad yang masuk ke Sayyidina Bilal. Jadi Bilal itu diajarkan Nabi, ditalkin oleh Nabi, zikir qul huwallahu ahad, Allah ahad. Masuk sampai ke dalam tubuhnya, mengalir ke darahnya, ke dagingnya, ke rambutnya, ke semuanya. Ketika dipaksa, ya, utruk dina Muhammad. Ya, utruk dina Muhammad. Ya, tinggalkan agama Muhammad. Apa yang dilakukan? Ya, Allah ahad. Allah ahad. Itu bikin dia udah jadi debus itu. Walaupun uratnya apa rusak semua, ya, kulit-kulitnya tercecer ketika diseret itu kan tercecer itu banyak yang rusak. Tapi Sayyidina Bilal karena manis nama Allah sudah masuk ke dirinya, la yakhruj abadan. Itu iman gak pernah keluar lagi. Nah, ini yang mau kita ambil teman-teman. Ini yang mau kita ambil. Dan ini gak mungkin illa bil warasah, diwariskan dari guru ke muridnya. Guru kita dari gurunya dari sang maha guru Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengkaji ini, kunu ghuraba. Ya, inilah ghuraba yang hakiki. Semoga Allah menerima kita sebagai pewaris ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan begini teman-teman, alhamdulillah Buya Abdul Asfi